Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwatal iman, melanjutkan pembahasan kita dalam kajian tafsir tematik di dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan alhamdulillah kita telah mengenengahkan tema yang pertama terkait tentang hakikat iman yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita melangkah kepada tema yang kedua dari kandungan ayat yang terakhir di surat Al-Baqarah, di mana tema ini menjelaskan tentang prinsip bagaimana seorang mukmin menerima ketetapan dan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seperti apa ketaatan yang total harus ditunjukkan oleh seorang mukmin di dalam perintah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pada penggalan ayat sebelumnya menguraikan tentang konsep keimanan, maka orang-orang yang beriman mestilah sikap yang terlihat pada diri mereka ketika mereka berhadapan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di dalam syariatnya, yang diimani oleh Rasul sebagai acuan dan panutan dalam keimanan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih, di mana rasul yang kita jadikan acuan tersebut di dalam keimanan, beliau beriman, meyakini apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepadanya, yaitu berupa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dijalani oleh Nabi tersebut, orang-orang yang beriman setelah beliau akan berupaya meletakkan langkahnya di jejak Rasul ini. Ini akan terlihat, ikhwatal iman, dalam penggalan tema yang akan menjadi bahasan kita berikutnya, yaitu dengan seseorang menerima apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi dan Nabi meyakininya, mengimaninya berupa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para pengikut Nabi tersebut, karena keimanan orang-orang yang beriman pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla wal mu'minun, di mana orang-orang yang beriman akan mengimani apa yang diimani oleh Nabi. Karena awalnya adalah keimanan yang telah dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada beliau, maka itulah yang diikuti oleh al-mu'minun, oleh orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedua-duanya adalah apa yang Allah telah wahyukan kepada beliau, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah wahyukan kepada beliau. Al-Quran jelas, ini adalah firman Allah.
yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, hadis berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait risalah Allah ini, terkait apa yang Allah telah turunkan kepada beliau, dan beliau telah menunaikan amanah. Beliau telah menjalankan apa yang Allah amanahkan untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau, beliau sampaikan kepada umatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut la yantiqu 'anil hawa, tidak berasal dari hawa nafsunya, tidak bersumber dari akal dan keinginannya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang kita kenal dengan istilah hadis ini, itu sesungguhnya kata Allah bukan dari hawa nafsunya, bukan dari keinginan pribadinya, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu yang diucapkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi terkait risalah Allah Subhanahu wa taala ini, maka semua itu kata Allah Azza wa Jalla wahyun yuha, adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka inilah sumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ketika apa yang Allah turunkan kepada Nabi sampai kepada orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu kaum mukminin, dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman ini akan mengatakan, wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman ini, mereka akan mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, ketika apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, ketika sampai kepada mereka, tidak ada tanggapan mereka, kecuali mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Ya. Ketika sampai kepada mereka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, mereka akan menunjukkan kesiapan mereka menerima dan menjalankan itu di dalam kehidupan mereka. Inilah yang mereka ikrarkan. Inilah yang mereka katakan, seperti diceritakan oleh Allah, wa qalu, apa tanggapan mereka ketika itu datang dan sampai kepada mereka? Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, kaum muslimin ikhwatal iman, ungkapan ini menunjukkan syiar utama orang-orang yang beriman, sikap dan langkah pertama orang-orang yang beriman. Terlihat dari tanggapan pertama, bagaimana respon pertama mereka. Begitu sampai kepada mereka ikhwatal iman, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan ayat ini merupakan bantahan sekaligus timbangan, di mana orang-orang yang beriman, mereka tidak seperti Bani Israel. Tidak seperti Bani Israel. Karena Bani Israel, ketika sampai kepada mereka syariat, perintah, mereka tidak menunjukkan kesiapan dan ketaatan. Respon pertamanya sangat tidak baik. Ketika orang-orang yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dari Bani Israel, ketika sampai kepada mereka syariat, apa jawab mereka? Bukan seperti jawaban orang-orang yang beriman yang mengatakan siap. Bukan respon seperti responnya orang-orang yang beriman yang mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi Bani Israel, ketika syariat itu sampai kepada mereka, justru mereka membangkang. Justru mereka mengatakan sami'na wa asaina. Mereka mengatakan, kami dengar
tapi nggak kami lakukan. Ini respon awal mereka. Sangat bertentangan dan sangat bertolak belakang. Tidak menunjukkan kesiapan, tidak menunjukkan penerimaan, tapi mereka perlihatkan penentangan. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, lihat bagaimana perbedaan hal yang bertolak belakang antara apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang yang beriman dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Orang-orang yang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, tepatnya di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan dan beliau menegaskan, hakikat iman adalah tunduk dan patuh. Hakikat iman adalah tunduk dan patuh. Apa bukti seseorang beriman? Bagaimana kita bisa mengukur dan melihat sebagai acuan, tolak ukur? Apakah keimanan yang mereka ucapkan itu benar atau tidak? Tentu ikhwatal iman, acuannya, tolak ukurnya adalah bagaimana respon dia terhadap syariat ini. Bukan hanya sekedar pengakuan di bibir, bukan hanya sekedar koar-koar di mana-mana. Mereka beriman, mereka beriman. Makanya para ulama ahli tafsir ada juga yang menjelaskan bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bukti daripada keimanan itu sesungguhnya adalah ketundukan dan kepatuhan. Maka hal ini yang menjadi tabir pembuka sehingga tersingkapnya klaim dusta orang-orang munafikin, yang mana ketika mereka bersama orang-orang yang beriman, mereka menyebutkan, mereka mengatakan amanna. Ketika mereka bersama orang-orang mukminin, orang-orang munafikin ini, mereka akan mengatakan amanna, kami beriman. Bahkan tidak jarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ketika memperlihatkan klaim tentang iman, tidak jarang orang-orang munafikin memberikan respon pertama, ya, seakan-akan mereka lah orang yang terdepan. Seakan-akan mereka lah orang yang terdepan. Sering terjadi hal-hal yang seperti ini. Bagaimana orang-orang munafikin berusaha menunjukkan bahwasanya mereka beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memahami dan mengetahui bahwasanya orang-orang munafikin lakadzibun. Mereka ini adalah orang-orang pendusta. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan perjalanan sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika telah meluasnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyaknya negeri-negeri yang telah ditaklukkan, sehingga kemakmuran mulai memancar dari kota Madinah. Pada saat kejayaan ini, maka bermunculan orang-orang yang mereka selama ini terlihat membangkang. Maka mereka menyatakan keimanan. Mereka datang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Di mana-mana mereka memviralkan keimanan mereka. Kalau boleh kita menggunakan istilah terkini, mereka memviralkan keimanan mereka. Ini yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan di beberapa hal terlihat mereka seakan-akan apa yang mereka katakan itu adalah benar. Dan seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama, tidak jarang kadang-kadang ketika sampai satu hal, baik itu melalui firman Allah Azza wa Jalla ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan merekalah orang terdepan di dalam mengiyakannya, memberikan respon
yang sangat baik ketika berita itu sampai. Namun ikhwatal iman, seiring dengan waktu, ketika berhadapan dengan bagian dari amal zahir yang menunjukkan ketundukan, bukan hanya kepatuhan tapi juga ketundukan serta konsistensi, istiqamah di dalam menjalankan ketaatan tersebut, maka mulailah terlihat secara zahir bahwasanya apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka utarakan di awal, dan apa yang selama ini mereka koar-koarkan ternyata hampa. Inilah kehidupan orang-orang munafikin. Ketika mereka sebagiannya sampai kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang awalnya mungkin sebagian mereka memberikan respon pertama ya, dengan baik, tapi setelah itu tidak terlihat istiqamah mereka di dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini. Mulai terlihat penyelewengan, mulai terlihat pembangkangan, dan mulai mereka terlihat ada hal-hal yang menjadi hal yang berat bagi mereka. Mungkin kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada dua salat athqalul ala munafiqin, yang berat bagi orang-orang munafik. Salat apa, Pak? Subuh dan Isya. Mulai. Artinya kaum muslimin diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana mereka di waktu zuhur, kemana mereka di waktu asar, kemana mereka di waktu maghrib? Ada. Tapi konsistensinya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang-orang munafikin ini ya, itu akan terlihat. Walaupun pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam individu-individu kaum munafikin ini. Dan itulah yang hanya diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang terkenal dengan seorang yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha mengetahui dan Nabi tahu individu mereka. Dan itu juga akan terlihat ikhwatal iman terkait tentang sejauh mana konsistensi ketaatan mereka. Makanya para ulama seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya hakikat iman adalah tunduk dan patuh. Bukan sekedar iman itu kita memahami, kita mengetahui, tapi tidak ada implementasi di dalam perbuatan nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, Allah mengatakan ucapan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, apabila mereka dihimbau, idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka dihimbau, diajak kepada agama Allah, kepada sunnah Rasulnya, maka ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka hanya satu respon mereka. Apa respon mereka? Yaitu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Lalu di ujung ayat atas respon ini ya, dan mereka akan mewujudkan respon itu dengan baik, dengan konsisten, dengan istiqamah, ketundukan dan kepatuhan mereka di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di ujung daripada ayat di surat An-Nur ini, Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka maknanya ikhwatal iman, ketika sebagai seorang mukmin, bagaimanapun pengakuan kita, klaim keimanan kita, tetapi tidaklah kita memberikan respon sami'na wa ata'na,
terhadap syariat. Sekali lagi ingin saya garis bawahi, syariat di sini yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah syariat. Maka respon seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Beberapa hari yang lalu saya dikirim ada di media ungkapan Syekh Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi di salah satu akunnya. Beliau menukilkan bahwasanya, kata beliau, barang siapa yang ketika dia sampai kepadanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya tadi ingin kita garis bawahi, syariat adalah Al-Quran dan sunnah. Beliau menuliskan, barang siapa yang sampai kepadanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi artinya sesuatu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Artinya ini dipertanggungjawabkan sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena riwayatnya, hadisnya sahih. Wa in kana minal mustahabbat. Beliau mengatakan, walaupun apa yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, selama itu adalah sesuatu yang thabit, sesuatu yang sahih, valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kana minal mustahabbat, kendati pun itu adalah bagian dari yang disunnatkan, mustahab. Kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, makna dari hukum taklif yang ada di dalam agama kita, ada wajib, ada mustahab, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Wajib, mau tidak mau harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, berdosa. Sunnah atau mustahab, berpahala kalau kita lakukan, tapi kalau kita tidak lakukan, tidak berdosa. Ini mustahab. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh di sini bisa kita tangkap di mana beliau ingin menggarisbawahi tentang pandangan atau respon ketika syariat ini sampai. Kendati pun apa yang dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu adalah sesuatu yang mustahabbat, termasuk sesuatu yang sunnah, lalu kemudian seseorang bukan meresponnya dengan respon positif, bukan meresponnya dengan al-ikram, pemuliaan, tapi dia meresponnya, memberikan respon apa? Memberikan respon seolah-olah melemahkan. Dia tidak memandang. Apa tanggapannya? Tanggapannya dia mengatakan, itu kan tidak wajib. Ini ucapan. Ketika dia meresponnya dengan mengatakan, itu kan tidak wajib. Betul. Kita telah mengatakan bahwasanya apa yang sabit dari Nabi tadi, apa yang valid dari Nabi tadi, terkait tentang sesuatu yang mustahabbat. Tapi lihat bagaimana dia meresponnya. Bagaimana ketika itu sampai kepadanya, lalu kemudian dia meresponnya seakan-akan bagi dia ini adalah hal yang remeh. Kita bicara sekarang nilai respon, pandangan. Dia tidak memuliakan. Tidak tergetar hatinya ketika sampai begitu ya. Seperti ini ya syariat. Tapi dia meremehkannya. Tidak ada pemuliaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada respon positif. Justru seperti seseorang yang disampaikan kepadanya sebuah berita, kegembiraan,
Ya. Lalu dia mengatakan, lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukannya kita mengumpamakan syariat Allah dengan obrolan biasa di dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana ketika misalnya kita cerita dengan kawan, ya, berapi-rapi kita menceritakan begini, tapi dia, ya, seakan-akan tidak merespon itu dengan baik. Ya, dia meremehkan itu. Oh gitu aja. Oh itu aja. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana seseorang memandang berita yang kita sampaikan tadi. Nah, seperti itu pula ikhwatal iman ketika sampai kepada kita syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dikatakan oleh Syekh As-Sindi hafizahullah taala wa ra'ah, di mana ketika sampai kepada kita sebuah sunnah yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih. Ya, walaupun itu terkait dengan sesuatu yang mustahabbat, bukan kewajiban, tapi sunnah, tapi kita meremehkannya, tidak memuliakannya, tidak menghormatinya, tidak menganggapnya sesuatu yang memberikan faedah kepada hidup kita. Justru kita mengabaikan, meremehkan. Ini respon awal. Apa kata beliau? Maka harusnya bila seseorang masih ada di dalam dirinya sikap seperti ini, ya, maka hendaklah dia hati-hati. Itu sesungguhnya indikasi di mana dirinya dijangkiti fitnah. Dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ada sebuah penyakit yang parah di dalam dirinya. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Respon tadi. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hati-hati. Ini Allah ingatkan. Waspada, kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mungkin dia menyelisihi, termasuk diantaranya dia meremehkan, tidak ada respon positif atau respon baik, tapi justru respon melemahkan. Apalagi jika seandainya dia mengabaikan, memang itu bukan sebuah kewajiban. Nah, kadang-kadang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jiwa kita tergiring, ya, dalam pola beragama yang keliru. Di mana pola beragama ini adalah ittiba, mengikuti apa yang sampai kepada kita. Agama kita ini polanya adalah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan respon positif. Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita sadari, ikhwatal iman, ketika pola beragama ini mulai kabur, disinilah kadang-kadang akal dan hati kita bermain. Muncul hal-hal yang kadang-kadang begitu sampai kita memberikan respon, ya, yang diperintahkan oleh hati dan akal kita, sehingga kita menganggap remeh. Atau sehingga kita kemudian menganggap kenapa tidak begini. Artinya mempertanyakan. Lalu mulai akal kita yang liar ini bermain. Bukankah tidak lebih baik seperti ini? Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, hati-hati. Kalau masih begini respon seseorang, ya, tidak dengan memandang itu sebuah kemuliaan, sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah indikasi bahwasanya dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ada sebuah virus di dalam dirinya yang berbahaya. Ini yang diingatkan oleh Allah. Falyahdzar, kata Allah, hati-hatilah, waspadalah. Sama ikhwatal iman, ya, dalam sisi kesehatan fisik kita. Ya, kadang-kadang kita merasa baik-baik saja, tapi sesungguhnya tubuh kita memberikan sinyal-sinyal. Ya, tubuh kita memberikan kepada kita indikasi-indikasi bahwasanya sesungguhnya kita sedang tidak baik. Harus hati-hati. Sehingga kita tahu ketika terjadi begini, ada nyeri di dada, ya, seperti dalam kehidupan kita. Oh, ini ada indikasi seperti ini, maka kita coba cek. Ya, minimal lakukan
pemeriksaan tensi kita, tekanan darah kita, kemudian detak jantung kita. Ini yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf, dalam ayat ini. Allah mengatakan, kalau masih ada ini, ini respon dari jiwa kita ketika kita tidak menghormati, tidak memuliakan, memandang biasa saja. Itu kan sesuatu yang enggak wajib. Kan enggak dosa. Kalau masih ada ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ini indikasi bahwasanya di dalam diri kita ada fitnah, sedang ada penyakit. Penyakit yang akan mengantarkan kita kepada kehancuran. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Fitnah ini awalnya. Ini reaksi tubuh tadi. Nah, begitu benar kita rasakan jalan sekian, udah capek, kemudian ada nyeri di dada kita, ada beberapa indikasi. Lalu kita lakukan pemeriksaan. Benar. Dokter mengatakan pasang ring, dokter mengatakan ini mesti di bypass dan sebagainya. Nah, respon awal ini ikhwatal iman, ini adalah bagian dari indikasi tadi. Para ulama menukilkan ini juga faedah yang kita dapatkan dari pelajaran Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala ketika beliau menukilkan dua riwayat yang menggambarkan bagaimana sikap seorang mukmin terhadap syariat Allah ini, terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan dan menggarisbawahi hal yang berhubungan dengan respon jiwa kita. Bagaimana jiwa kita merespon syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ada dua riwayat yang selalu dinukilkan oleh para ulama. Di mana pertama riwayat dari Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'in rahimahullahu taala. Ketika beliau melihat ada seseorang yang salat qabliyah subuh, di mana kita tahu ikhwatal iman bahwasanya qabliyah subuh ini adalah salat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La safaran wala hadar. Apakah ketika Nabi safar, apalagi ketika Nabi mukim, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan ketika pernah luput dari Nabi salat qabliyah subuh ini, atau apa yang kita namakan juga dengan salat sunat fajar, qadha. Pernah luput dari Nabi SAW dan para sahabat qabliyah fajar subuh ini, maka Nabi SAW kemudian mengqadhanya. Nabi melakukan walaupun tidak lagi pada waktunya. Pernah luput dari Nabi SAW. Ada dua cara, berdasarkan hadis, kapan Nabi mengqadha salat qabliyah subuh ini. Nabi mengqadha salat qabliyah subuh ini, ada kalanya Nabi mengqadhanya ba'da salatil fajri, yaitu setelah salat subuh. Berdasarkan sebuah hadis, ketika seorang sahabat setelah salat subuh dia salat. Ditanya oleh Nabi SAW, salat apa? Lalu dia mengatakan, ini adalah salat qabliyah subuh yang tadi luput dariku, kata seorang sahabat. Lalu Nabi SAW diam. Diamnya Nabi menunjukkan persetujuan. Pernah diqadha oleh sahabat di hadapan Nabi, lalu Nabi diam. Ini menunjukkan persetujuan. Seperti dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Yang kedua, pernah juga Nabi SAW lakukan, yaitu qadaha ba'da tudu'is syamsi, yaitu Nabi mengqadhanya. Ini perbuatan. Kalau tadi sikap diam Nabi atas perbuatan sahabat, yang kedua Nabi melakukan, dan juga para sahabat disuruh oleh Nabi untuk mengqadhanya. Karena dalam hadis diceritakan dalam perjalanan Nabi bersama para sahabat,
Saking lelahnya dalam perjalanan, maka Rasulullah dan para sahabat tertidur, ya, terlewat. Baru Nabi SAW mengqadha salat sunat fajarnya tersebut setelah terbit matahari. Ya. Jumhur para ulama menjelaskan setelah terbitnya matahari, yaitu setelah lewat waktu syuruk. Ya. Ada yang mengatakan indad duha, yaitu pada waktu duha. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pandangan Nabi dalam menjaga salat qabliyah fajar tadi, yang keutamaannya disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi SAW? Bahwasanya raka'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, ini tentang keutamaannya, tentang syariat salat sunat fajar tadi. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, dalam kaifiyah, yaitu tata cara, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi melakukan salat sunat fajar ini. Nabi SAW hanya melakukan rak'atain. Nabi hanya melakukan 2 rakaat khafifatain, dan itu pun ringkas. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat, saking ringkasnya, ya, 2 rakaat qabliyah fajar ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, saking ringkasnya, apa kata Aisyah? Saking ringkasnya salat Nabi SAW ini, aku tidak tahu hal qara'a al-Fatihah am la, atau kama qala. Beliau mengatakan, aku tidak tahu saking ringkasnya apakah Nabi selesai baca Al-Fatihah atau tidak. Ya, yang pasti Pak, jawabannya apa? Selesai, karena Al-Fatihah apa? Rukun. Bukan wajib, Pak. Al-Fatihah rukun. Beda antara rukun, wajib, itu beda di dalam salat. Ya, walaupun secara keseluruhan kita diperintahkan di dalam sunnah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka rangkaian salat mulai dari takbir sampai salam, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi para ulama sesungguhnya dalam rangkaian salat ini, salat yang utuh ini, maka para ulama membedah, membagi. Ada organ salat, bagian dari salat itu yang termasuk rukun. Ada bagian salat itu yang termasuk wajib. Ada bagian salat itu yang termasuk sunnah. Ya, walaupun kita melakukan ini secara keseluruhan, secara totalitas, tanpa membedakan, namun kenapa para ulama membedakan? Perbedaan ini antara rukun, wajib, dan sunnah ini dibedakan oleh para ulama, ya, bukan berarti kita menganak kandungkan dan menganak tirikan, tidak. Tetapi fungsi perbedaan dijelaskan oleh para ulama adalah untuk ketika salah satu dari organ sholat ini, ya, yang luput atau terlupakan oleh kita, maka konsekuensinya berbeda jika yang lupa itu rukun, jika yang lupa itu wajib, jika yang lupa itu sunnah. Beda konsekuensinya. Makanya harus seorang mukmin faham mana bagian yang termasuk rukun, karena ini berpengaruh kepada sah atau tidaknya salat. Mana yang itu termasuk bagian dari wajib, apabila lupa, tertinggal, ya, berbeda konsekuensinya ketika yang tinggal itu rukun. Ya. Memang ketika kita belajar salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat mengikuti Nabi tanpa membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Tapi kita manusia, ada kalanya kita berhadapan dengan sisi lemah kita lupa. Bagaimana kalau kita lupa di dalam salat tadi, yang kita lupa itu rukun? Ya, makanya para ulama mengatakan, ikhwatal iman,
apabila salah satu dari rukun lupa pada satu rakaat, maka rakaat itu batal. Dan rakaat berikutnya menjadi pengganti dari rakaat yang batal tadi. Ya. Harus kata demi kata kita pahami, Pak. Kalau tidak pusing jadinya. Saya ulangi. Apabila lupa salah satu dari rukun yang terjadi pada satu rakaat, maka ikhwatal iman, rakaat itu batal. Rakaat yang sekarang itu menjadi pengganti dari rakaat yang batal tadi. Ya. Apa contohnya? Contoh misalnya kita sholat zuhur. Sudah sampai di rakaat yang kedua. Bapak sujud. Sedang posisi sujud. Posisinya sekarang sujud pertama di rakaat kedua. Oke, terbayang Pak? Sujud pertama di rakaat yang kedua. Ya. Sebagai manusia, kadang kita lupa. Bapak mengira ini adalah rakaat yang pertama. Padahal ini adalah rakaat yang kedua. Harusnya Bapak duduk antara dua sujud, kemudian sujud kedua, lalu Bapak duduk tasyahud awal. Kan kita sholat zuhur. Harusnya begitu. Ini enggak. Dari sujud pertama tadi, Bapak lupa. Ya, Bapak lupa, langsung kebablasan berdiri. Ya, entah apa yang ada di pikiran kita atau sedang blank. Ya, langsung Bapak dengan mantap berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak menganggap tadinya mungkin ini rakaat pertama. Sehingga baru ingat, ya Allah, ini tadi harusnya saya duduk antara dua sujud. Sujud lagi, duduk tasyahud awal. Kan harusnya begitu. Tapi ingatnya Pak, setelah Bapak baca Al-Fatihah, apa yang Bapak lakukan? Turun, sujud. Nggak boleh Pak. Ya, teruskan. Kenapa nggak boleh lagi Bapak turun? Tidak boleh Bapak menjemputnya, karena Bapak telah pindah ke rukun berikutnya, yaitu baca Al-Fatihah. Nggak boleh lagi Bapak turun, karena ingatnya begitu sudah membaca, sudah mulai membaca Al-Fatihah. Berbeda kalau Bapak misalnya belum berdiri dengan sempurna, ingat, ngapa saya berdiri? Harusnya kan duduk antara dua sujud. Bapak duduk, itu masih boleh. Tapi kalau sudah berdiri, sudah baca Al-Fatihah, tidak boleh Bapak turun lagi. Lanjutkan salatnya. Maka rakaat apa yang tinggal tadi? Duduk antara dua sujud, sujud kedua, kan begitu? Ini bagian dari rukun. Maka yang tadi, rakaat yang tadi itu batal. Rakaat yang sekarang ini menjadi pengganti dari rakaat yang batal tadi. Maka Bapak teruskan salat, ya. Setelah baca Al-Fatihah, baca ayat atau tidak? Baca ayat Pak, karena ini sekarang rakaat kedua, pengganti dari rakaat yang tadi batal. Ya, rakaat yang tadi tidak dianggap rakaat kedua. Ya, karena dia batal. Sehingga rakaat ini yang menjadi pengganti dari rakaat yang batal tadi. Kenapa? Karena luput rukun. Duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua. Nah, beda kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah ketika Bapak sujud kedua. Harusnya tasyahud awal. Ya. Lalu Bapak berdiri. Ini sering terjadi. Lupa tasyahud apa Pak? Awal. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beringat. Saya belum duduk tasyahud awal. Tidak boleh Bapak turun lagi. Lanjut sholat. Tapi sah tidak rakaat yang tadi?
Sah karena tasyahud awal bukan rukun. Tasyahud awal wajib yang bisa digantikan dengan apa, Pak? Sujud sahwi. Kalau yang tadi seakan-akan secara zahir orang akan melihat kok 5 rakaat Bapak sholat, kan gitu, Pak. Nah, tapi kalau yang tinggal itu wajib, ikhwatal iman, lanjutkan sholatnya. Kekosongan dari wajib yang tertinggal tadi itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Selesai. Ya, baik. Kok kesana Pak? Bingung saya. Gini. Tadi kita mengatakan apa? Rukun, wajib, sunnah. Kan gitu. Nah, ketika kita melaksanakan salat tadi, tanpa kita membedakan. Makanya ketika para ulama menyebutkan tentang bagaimana salat Nabi SAW, salat qabliyah tadi ya. Salat qabliyah. Sa'id ibn al-Musayyab melihat seseorang salat qabliyah tadi, dia salat ya dengan berdiri yang cukup lama ya, yang panjang, tidak ringkas. Padahal Nabi mencontohkannya apa, Pak? Ringkas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Selesai 2 rakaat dia tegak lagi. Dia ulangi lagi. Ya. Enggak tahu kita apa isi kepalanya. Mungkin karena melihat apa? 2 rakaat keutamaannya tadi apa? Dunia dan segala isinya. Kalau kita lakukan 2 kali kan double. Kan gitu. Ini dia lihat, Pak. Liarnya akal kita, ya. Dan ini adalah hal yang akan merusak agama kita. Dia salat 2 rakaat, lalu salat lagi, berdiri lagi. Selesai, berdiri lagi. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Apa kata Sa'id? Enggak, jangan. Udah cukup. Dia lihat Sa'id bin Musayyab. Ya. Tentu dia dengan mandang miring kepada Sa'id. Kenapa engkau larang? Kenapa engkau larang? Aku kan salah. Kan gitu, Pak. Ketika orang yang salah dalam dia merasa yang dia lakukan itu baik, dia akan menentang pengingkaran kita. Kenapa dilarang? Lalu kemudian dia mengatakan, ayu'adzibanillahu bisalati? Apakah Allah akan mengazabku karena aku salat? Kan aku salat. Aku tidak berzina, aku tidak minum khamar, aku tidak mencuri. Apakah Allah akan menghukumku karena salatku? Apa kata Sa'id bin Musayyab? Ya. Dalam sebuah ungkapan beliau yang layak ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, tidak, Allah tidak mengazab karena salatmu, tapi Allah akan mengazabmu limukhalafatika li sunnati nabiyyi, karena engkau telah menyelisihi sunnahnya. Riwayat yang kedua, ikhwatal iman, yaitu riwayat Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik, beliau adalah imam di kota Madinah. Kota Madinah kita tahu, ya, ada tempat yang paling mulia di kota Madinah, yaitu Masjid Nabi. Terletak di tanah haram. Terletak di tanah haram. Semua kita sepakat mengatakan bahwasanya di Madinah tempat yang paling mulia adalah Masjid Nabi. Nah, kaum muslimin ikhwatal iman, ketika kita di kota Madinah dan kita ingin melaksanakan ihram, baik itu umrah, ya, terutama umrah, ketika kita akan ihram, maka kita memulai ihram, ya, di mana, Pak? Di Bir Ali, miqat ahli Madinah. Sementara miqat tersebut, Pak, ya, kalau kita lihat ini Masjid Nabi, ini, ya, tepi meja ini adalah batas tanah haram, ya. Maka Bir Ali itu terletak di luar tanah haram. Kalau seandainya Bapak dari Madinah, ya, berangkat dari hotel menuju Mekah, lalu sudah nampak Masjid Bir Ali di sebelah kanan. Kalau kita menuju Mekah, sebelah kanan di bawah. Nah, sebelum
Biasanya bus itu kalau dari atas dia akan mutar kemudian turun ke bawah. Nah, sebelum kita mutar itu adalah batas tanah haram. Artinya Bir Ali itu tidak di tanah haram. Nah, sementara kita baru saja meninggalkan apa, Pak? Tempat yang termulia di kota Madinah, yaitu Masjid Nabi. Main lagi, Pak. Ya. Akal manusia ini main lagi. Kenapa di sini? Apa salahnya di sini? Kan ini lebih baik. Kan ini lebih baik Masjid Nabi 1000 kali. Kalau di sini ya, ini bukan tanah haram dan bukan Masjid Nabi. Yang dahulunya di zaman Nabi itu hanya sebuah lembah, wadi. Hanya sebuah lembah. Kenapa kita tidak memulai di sini? Ya, maka seseorang dengan logika yang liar tadi, dia datang kepada Imam Malik sebagai imam di kota Madinah. Dia mengatakan, dia mengatakan, aku ingin ihram. Famin aina abda? Dari mana aku memulai ihramku? Apa jawab Imam Malik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Imam Malik mengatakan, ibda min haitsu bada'a minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, mulailah dari titik di mana Nabi memulainya. Artinya apa? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Malik mengajarkan kita tentang konsep ittiba. Jangan kaburkan ya pandangan pemuliaan kita terhadap syariat. Kendatipun itu adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh As-Sindi, bahwasanya itu minal mustahabbat. Kendatipun itu adalah sesuatu yang sunat, tidak sebuah kewajiban. Jangan kita kaburkan dengan cara pandang kita ya, yang melemahkan posisinya menjadi sesuatu yang sesungguhnya harus dan mau tidak mau harus kita muliakan, harus kita ikuti, harus kita hormati. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mungkin kita berpikir, kenapa ya? Mengapa mesti di sana? Kenapa tidak di sini? Maka agama seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Pandangan kita dan respon kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik mengatakan, ibda min haitsu bada'a minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari mana Nabi mulai. Ya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, konsep agama kita adalah ittiba, ikut. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikut, patuh saja. Kita tidak dituntut untuk memodifikasi. Kita tidak diminta untuk mencari bagaimana ya, kok begini-begini aja ya. Sama Pak, secara analogi kasarnya, perasaan Pak, mungkin diantara kita, ya sudah ada yang berapa paling senior kita di sini Pak? Ada yang 80 Pak? Ada Pak? Masya Allah. Pak, sejak 80 tahun yang lalu, sholat nih begini-begini aja dah Pak? Hah? 80 atau anggaplah sejak umur berapa Bapak belajar sholat? Kan begini-begini aja. Subuh dari dulu 2 rakaat aja. Zuhur dari dulu 2 rakaat aja. Imam begitu takbir, ya, yang dia baca apa Pak? Itu aja. Al-Fatihah. Habis itu apa? Ayat, kan itu aja. Ya? Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah agama. Ini adalah analogi ringan. Bagaimana kita menjalankan agama ini ittiba. Maka jangan pernah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bicara apa? Kita tidak bicara sarana. Kita bicara ibadah. Kita bicara ibadah. Adapun sarana, ya bisa saja dulu semasa zaman penjajahan dulu surau-surau di kampung berlantaikan bambu yang dibelah-belah, ya tidak ada penerangan, jangankan AC, jangankan pengeras suara, ini fasilitas, ini sarana. Kita tidak bicara sarana, ya, tapi kita bicara tentang tata cara. Inilah ibadah.
Maka jangan pernah kita berpikir untuk memodifikasi ibadah. Ibadah itu seperti apa yang sampai kepada kita, tunaikan. Ya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita adalah ittabi'un. Tugas kita adalah mengikuti. Itu dia. Nah, konsep inilah ikhwatal iman. Konsep inilah yang terkandung di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, qalu sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, oke, kami terima, siap. Respon awal ini, pandangan pertama kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan ya dalam ungkapan Syekh Saleh Sindi tadi, hafizahullah taala, bahwasanya ketika sampai kepada kita syariat Allah, kendati pun itu bukan kewajiban, bukan mustahab, tetap kita menjunjung tinggi dan menghormati. Jangan pernah kita meremehkan, apalagi menentangnya. Oh, ini tidak benar nih. Oh, ini tidak seperti ini. Ya. Lalu kita berpikir seperti pemikiran orang yang diluruskan oleh Imam Malik tadi. Mengapa mesti di sini? Ini kan luar tanah haram, kan lebih mulia di sini. Padahal jaraknya hanya beberapa kilo. Tidak jauh kok. Kenapa tidak dari sini aja? Ya. Nah, ini mulai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia memperturutkan syubhat yang ada di kepalanya. Maka diingatkan, ya, di setting lagi oleh Imam Malik, dengan Imam Malik mengatakan konsep ibadah bukan kita memikirkan ini lebih baik, kan lebih mulia ini daripada ini. Konsep ibadah bukan itu. Konsep ibadah sami'na wa ta'na. Mulai dari apa yang dimulai oleh Nabi SAW. Ketika Nabi memulai dari sini, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.